Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang teologi kebangsaan. Mata kuliah agama Islam dengan dosen pengempu Muhammad Haidlor LC.M.PD.I. Kelompok 8 yang beranggotakan Sofia Azahra Nova Setiawan, Risma Suci Rahmawati, Nurika Wanadi, Novita Nilamsari, Hana Wulan Agusta, Anggita Yudasari, dan yang terakhir Mahfudotul Hasanah. Materi presentasi yang pertama yaitu pengertian teologi kebangsaan, yang kedua Pancasila dan nilai kebangsaan, yang ketiga teologi kebangsaan dan kerukunan umat beragama, yang keempat Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa, yang kelima Pancasila sebagai ideologi keagamaan, dan yang terakhir konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kebangsaan. Pengertian teologi kebangsaan. Yang pertama, menurut bahasa Yunani, berasal dari dua kata. Yang pertama ada theos yang berarti Tuhan atau dewa. Yang kedua ada logos yang artinya ilmu. Jadi teologi adalah pengetahuan ketuhanan. Yang kedua, pengertian teologi menurut William L. Rees. Teologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu teologi yang artinya diskursus atau pemikiran tentang Tuhan. Dengan kata-kata ini, Rees lebih jauh mengatakan teologi merupakan disiplin ilmu yang berbicara tentang kebenaran wahyu serta independensi filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menurut Goff, mengatakan bahwa teologi merupakan penjelasan tentang keimanan, perbuatan, dan pengalaman agama secara rasional. Kebangsaan adalah hubungan hukum antara orang dan negara. Kebangsaan ini memberi yurisdiksi negara atas orang dan memberi orang perlindungan dari negara, yang menjadi hak-hak dan kewajiban merupakan hal yang beragam dari suatu negara dengan negara lainnya. Pancasila dan nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan yang terdapat dalam kelima sila Pancasila. Sila yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Maksud dari sila pertama ini artinya bahwa Indonesia tidak dipimpin oleh satu agama atau golongan tertentu. Indonesia adalah representasi nilai dari keragaman agama. Melalui sila pertama ini menegaskan bahwa keragaman agama adalah kekuatan kebangsaan Indonesia. Pada sila pertama ini, toleransi merupakan unsur penting dalam membangun kebangsaan. Tidak ada agama satupun yang menjadi hukum ataupun ideologi negara. Semua agama telah membuat kesepakatan budaya dan politik bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi negara. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tegas melalui sila ini adalah visi kebangsaan yang mulia, yang mengartikan bahwa melahirkan kemanusiaan yang memiliki keadilan dan keadaban. Prinsip ini adalah humanisme kebangsaan, di mana mementingkan budaya saling menghargai antara satu sama lain, sedangkan nilainya adalah adil dan beradab. Prinsip ini mengatakan bahwa ketuhanan harus diiringi dengan kemanusiaan. Dengan kata lain, berketuhanan yang berkemanusiaan, sebagaimana yang diucapkan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, berketuhanan yang berkebudayaan. Maksudnya, berketuhanan yang menjalankan visi kemanusiaan dengan keadilan dan keadaban. Yang ketiga, ada sila persatuan Indonesia. Sila ini adalah visi kebangsaan. Nilai dari sila ketiga ini adalah pentingnya sejarah hidup berbangsa. Itulah kenapa hidup dalam berketuhanan juga perlu berkebangsaan. Tidak akan melahirkan apa-apa jika beragama tanpa menjalankan sejarah kebangsaan yang baik. Visi kebangsaan adalah misi politik, budaya, dan juga agama. Semua elemen berbangsa harus menyadari pentingnya menjaga nasionalisme dan berbangsa. Yang keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selain kemanusiaan dan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan juga adalah visi berbangsa. Selain kemanusiaan dan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan juga adalah visi berbangsa. Sila keempat ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi permusyawaratan. Dalam demokrasi ini, partisipasi rakyat merupakan sebuah kedaulatan. Rakyat adalah tuan rumah bagi bangsanya.
Demokrasi permusyawaratan bukan sekedar partisipasi politik. Partisipasi dalam kehidupan berbangsa mesti diwujudkan oleh semua sendi kehidupan lintas budaya dan agama. Itulah kenapa Pancasila merupakan sistem kebudayaan kebangsaan. Dan yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhir dari semua visi sila sebelumnya adalah keadilan sosial. Mewujudkan keadilan sosial adalah visi kebangsaan yang mulia. Sebagaimana ditegaskan pada dasar-dasar teologis bangsa ini adalah negara berketuhanan. Kemudian menandaskan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, berkebangsaan, dan mewujudkan demokrasi permusyawaratan dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial yang merata. Visi keadilan sosial ini harus menjadi tujuan bersama, baik agama maupun politik. Agama hendaknya juga mementingkan keadilan sosial dalam bingkai kemanusiaan dan demokrasi permusyawaratan. Begitu pula politik menjadi sebuah perjuangan kebangsaan dalam mewujudkan keadilan sosial. Politik bukanlah perjuangan golongan, melainkan kepentingan bangsa. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang teologi kebangsaan dan kerukunan umat beragama. Berdasarkan sejarah agama-agama di Indonesia, corak keagamaan masyarakat pribumi adalah kesantunan dan keluhuran budi. Sebelum Islam datang di Indonesia, agama-agama secara kultural telah membentuk pribadi yang berbudaya. Bukti dari kehidupan kultural rakyat pribumi bisa dirasakan hingga sekarang, seperti tradisi sembahyang, gamelan, seni wayang, dan sebagainya. Melalui budaya, rakyat pribumi kental dengan nilai-nilai luhur berupa kerukunan dan kesantunan. Islam datang di Indonesia tidak datang dengan wajah garang, tapi Islam datang dengan menyenangkan. Negosiasi kultural antara Islam dengan rakyat pribumi Indonesia berlangsung secara dialogis, sehingga Islam dengan mudah diterima sebagai agama baru pada waktu itu. Dalam perkembangannya, Islam mampu menggeser kepercayaan penduduk pribumi, dan Islam kemudian menjadi agama yang mayoritas. Islam datang di Indonesia penuh dengan penghargaan-penghargaan kultural. Peran Wali Songo sangat erat kaitannya dengan dakwah kultural Islam Indonesia. Para wali sama sekali tidak menghapus tradisi kultural pra-Islam di Indonesia, namun menjadikannya sebagai media dakwah. Bahkan tidak sedikit dari tradisi pra-Islam masih dipertahankan hingga sekarang. Kenyataan ini membuktikan kearifan teologis masyarakat beragama di Indonesia. Pada masa-masa kerajaan pun, Islam dan agama-agama lainnya hampir tidak pernah ditemukan catatan konflik. Sejarah banyak menceritakan Islam sangat rekonsiliatif dengan sistem ketatakerajaan yang ada. Hal ini memberikan ruang positif bagi berkembangnya Islam di bumi Nusantara. Dengan demikian, konflik agama jelas bukan budaya bangsa kita. Budaya bangsa Indonesia adalah kesantunan, keramahan, dan juga budi pekerti. Nilai-nilai budi dan etika kultural bangsa Indonesia ditanamkan dalam Pancasila. Pancasila menjadi nilai abadi bagi berlangsungnya kehidupan berbangsa dan juga beragama. Para leluhur bangsa menempatkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila sebagai fondasi bagi terbangunnya Indonesia yang berbudi dan maju dalam berbangsa. Jadi, bisa dikatakan Pancasila adalah sistem kebudayaan, sistem nilai, sistem perilaku, sistem politik, dan juga cara beragama bagi masyarakat Indonesia. Belum lagi sejarah kemerdekaan Indonesia, erat kaitannya landasan teologis menjadi pemicu semangat perjuangan kemerdekaan. Semua elemen lintas suku, budaya, agama, bahu-membahu menumpahkan darah juang demi bangsa Indonesia. Dengan demikian, teologi kebangsaan merupakan teologi perjuangan dan pembebasan. Sudah semestinya perjuangan teologis kebangsaan ini hingga sekarang menjadi titik gerakan dalam memperjuangkan kedaulatan bangsa dan nasionalisme. Oleh sebab itu, teologi Pancasila harus menjadi landasan prinsipil kehidupan umat beragama di Indonesia.
tidak untuk satu agama saja, melainkan untuk semua agama. Tujuannya untuk menjalin sikap harmoni, toleransi, dan kerukunan umat beragama, dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan menegaskan nasionalisme dalam bingkai kehidupan umat beragama. Slide selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa. Dalam ajaran Islam, iman adalah mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Konsekuensi dari iman adalah ketundukan kepada aturan ketuhanan dalam ajaran agama, di samping juga harus meninggalkan segala bentuk larangan. Lalu, bagaimana iman kepada Pancasila? Landasan iman kepada Pancasila adalah penguatan mental kebangsaan secara kultural religius. Maka dari itu, Pancasila layak diimani sebagai ideologi hidup berbangsa dalam kehidupan umat beragama. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya tentang Pancasila sebagai ideologi keagamaan. Pancasila dirumuskan berdasarkan identitas kultural kehidupan masyarakat Indonesia yang multi etnis, multi budaya, dan multi agama. Sebagai ideologi, negara Pancasila pantas dan layak mengilhami setiap sendi kehidupan bangsa, baik sosial, politik, budaya, dan juga agama. Indonesia merupakan negara berdasarkan Pancasila, bukan negara agama, sehingga permasalahan terkait ideologi Pancasila dengan agama masih sering terjadi. Terkait ideologi Pancasila adalah ideologi beragama. Sesama umat beragama seharusnya kita saling tolong-menolong, tidak perlu melakukan permusuhan ataupun diskriminasi terhadap umat yang berbeda agama, berbeda keyakinan maupun berbeda adat istiadat. Sesungguhnya tidak ada agama yang salah dan mengajarkan permusuhan. Pancasila dan agama sendiri memiliki hubungan mengenai prinsip ketuhanan. Pancasila mengedepankan prinsip ketuhanan dengan mencantumkan di sila pertama. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa agama yang berbeda-beda, sehingga untuk menjaga kerukunan di antara masyarakat, maka sila pertama di dalam Pancasila dibuat dengan bahasa yang umum dan mencakup seluruh warga negara. Setiap warga negara diberikan kebebasan dalam memeluk agamanya dan menjalankan ibadah sesuai perintah agamanya. Pancasila mencantumkan mengenai prinsip-prinsip cinta tanah air sekaligus taat dalam beragama. Agama juga mengajarkan hal demikian. Setiap pemeluknya taat dalam beragama dan mencintai tanah airnya. Keduanya saling mendukung dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kebangsaan. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara generik, pengertian Ahlus Sunnah al Jamaah atau disebut juga dengan Aswaja atau Sunni adalah mereka yang selalu mengikuti perilaku sunnah Nabi dan para sahabatnya. Ma'ana alaihi al-yaum wa ashabi. Aswaja adalah golongan pengikut yang setia mengikuti ajaran-ajaran Islam yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Sedangkan menurut Dovir, Aswaja dapat diartikan sebagai para pengikut tradisi Nabi dan kesepakatan ulama atau disebut juga dengan ijma ulama. Istilah yang paling umum digunakan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah wa Al-Atsar. Saya Risma Suci Rahmawati dengan NIM 4043 akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu prinsip perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Budaya yang berasal dari suatu daerah ketika Islam belum datang dan apabila tidak bertentangan dengan agama akan terus dikembangkan dan dilestarikan. Sementara itu, budaya yang jelas bertentangan akan ditinggalkan. Karena identiknya gaya dakwah Wali Songo itu, nama Wali Songo melekat erat dalam NU, yang kemudian dimasukkan ke dalam bentuk bintang 9 dalam lambang NU. Secara garis besar, pendekatan kemasyarakatan NU dapat dikategorikan menjadi 3 bagian,
Yang pertama, tawasud dan i'tidal, yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan. Yang kedua, tasamuh, yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya masyarakat. Yang ketiga, tawazun, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah. Karena prinsip dakwanya yang model Wali Songo itu, NU dikenal sebagai pelopor kelompok Islam moderat. Kehadirannya bisa diterima oleh semua kelompok masyarakat, bahkan sering berperan sebagai perekat bangsa. Materi berikutnya yaitu doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah berpangkal pada 3 panutan. NU adalah organisasi keagamaan yang bertujuan melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Arti Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para pengikut yang berpegang teguh kepada Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah berpangkal pada 3 panutan. Yang pertama, mengikuti paham Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam bertauhid. Yang kedua, mengikuti salah satu mazhab fikih yang 4, Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i dalam beribadah. Yang ketiga, mengikuti cara yang ditetapkan dalam Al-Junaidi, Al-Baghdadi, dan Al-Ghazali dalam bertarekat. Penyusun anutan ini adalah ulama Ushuluddin Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari, maka penganutnya disebut Asy'ariyah. Walaupun pada hakikatnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari hanya menggali, merumuskan, menyiarkan, dan mempertahankan apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Penerapan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berbagai hal. Yang pertama, dalam hal akidah. Penerapan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal akidah dapat dilakukan dengan tidak gampang menilai salah atau menjatuhkan vonis syirik, bid'ah, apalagi kafir. Yang kedua, syariah. Penerapan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal syariah dapat dilakukan dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis, dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketiga, tasawuf atau akhlak. Penerapan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal tasawuf atau akhlak salah satunya yaitu mencegah sikap berlebihan dalam menilai sesuatu. Yang keempat, pergaulan antar golongan. Dalam hal ini, penerapan Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi kepada kelompok yang berbeda. Yang kelima, kehidupan bernegara. Dalam hal kehidupan bernegara, penerapan Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat dilakukan dengan selalu mentaati dan patuh kepada pemerintah dengan semua aturan yang dibuat, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang keenam, dalam hal kebudayaan. Dalam hal kebudayaan, penerapan Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat dilakukan dengan menerima kebudayaan yang baik dan tidak bertentangan dengan agama, dari manapun asalnya kebudayaan tersebut, dan meninggalkan kebudayaan yang dianggap buruk. Yang ketujuh, dakwah. Dalam hal ini, penerapan Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat dilakukan dengan melakukan dakwah bukan untuk menghukum atau memberi vonis bersalah, akan tetapi untuk mengajak masyarakat menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kebangsaan. Dalam konteks keindonesiaan, menurut Adnan, hubungan agama dan negara dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kelompok akomodatif, yang kedua, kelompok moderat, dan yang ketiga, kelompok idealis radikal. Kelompok akomodatif. Kelompok ini dipelopori oleh Nur Khalis Majid yang berpandangan bahwa kehidupan spiritual diatur oleh agama dan kehidupan duniawi diatur oleh logika duniawi. Pemikiran ini seolah mengandung elemen sekularistik, yaitu adanya upaya memisahkan antara agama dengan dunia. Yang kedua, kelompok moderat dengan tokoh Amin Rais, Jalaluddin Rahmat, dan Imanuddin Abdurrahim. Kelompok ini berpendirian bahwa Islam tidak hanya dipahami sebagai agama, tetapi juga sebagai ideologi. Islam adalah agama totalistik yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kehidupan sosial politik. Yang ketiga, idealis radikal. Kelompok idealis radikal ini beranggapan bahwa Islam berada di atas semua ideologi, sehingga untuk memperjuangkannya diperlukan cara-cara kekerasan
dan sekaligus menolak ideologi Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan berorganisasi sosial masyarakat, dan bahwa agama harus menjadi ideologi menggantikan Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.